Tahu kenapa kita harus tidur? Jawabannya bukan sekadar karena lelah. Alasan sebenarnya jauh lebih mengerikan. Karena kalau kamu tidak tidur, otakmu akan tenggelam dalam sampahnya sendiri. Secara harfiah, tidur adalah proses mencuci otak agar kamu tidak keracunan kotoranmu sendiri. Mari kita bahas ini lebih dalam, karena apa yang terjadi di dalam kepalamu saat kamu terlelap adalah salah satu mekanisme paling mind-blowing dalam biologi manusia. Selama ribuan tahun, manusia, filsuf, dan ilmuwan bingung dengan satu pertanyaan besar. Kenapa kita tidur? Dari sudut pandang evolusi, tidur itu perilaku yang sangat bodoh. Bayangkan leluhur kita di hutan rimba 50.000 tahun yang lalu. Di sekeliling mereka ada harimau, serigala, dan suku musuh. Di situasi seberbahaya itu, hal paling konyol yang bisa dilakukan makhluk hidup adalah berbaring, menutup mata, dan mematikan kesadaran selama 8 jam. Itu sama saja dengan menyerahkan nyawa. Jika alam semesta bekerja berdasarkan prinsip siapa kuat dia bertahan, seharusnya seleksi alam sudah menghapus kebutuhan tidur jutaan tahun yang lalu. Tapi nyatanya tidak. Setiap spesies, mulai dari lalat, cacing sampai paus biru, semuanya tidur. Artinya, ada sesuatu yang sangat vital, sesuatu yang sangat krusial yang terjadi saat tidur, yang nilainya jauh lebih berharga daripada risiko dimakan predator. Dan baru-baru ini, kita akhirnya menemukan jawabannya. Untuk memahaminya, kita harus melihat otak sebagai sebuah mesin. Otakmu adalah organ yang sangat mahal dan boros. Beratnya cuma sekitar 2% dari total berat badanmu, tapi dia melahap 25% dari seluruh energi yang kamu makan setiap hari. Itu seperti mobil kecil, tapi bensinnya seboros truk kontainer. Setiap kali kamu berpikir, setiap kali kamu menggerakkan jari, setiap kali kamu memproses memori, neuron di otakmu membakar energi. Dan seperti semua mesin di dunia ini, pembakaran energi selalu menghasilkan limbah. Ada sampah sisa metabolisme. Di level seluler, sampah ini berupa protein beracun. Salah satu yang paling terkenal dan berbahaya bernama amyloid beta. Ingat nama ini, amyloid beta. Ini adalah kotoran sisa pikiranmu. Saat kamu bangun, saat kamu bekerja, saat kamu stres mikirin cicilan atau scrolling media sosial, otakmu terus-menerus memproduksi sampah ini. Masalahnya, sampah ini beracun. Jika menumpuk terlalu banyak, dia akan membunuh sel otak. Nah, disinilah letak misteri besarnya. Di seluruh tubuhmu, di tangan, kaki, perut, kamu punya sistem pembersihan otomatis yang disebut sistem limfatik. Ini seperti selokan kota atau pipa pembuangan. Cairan getah bening mengalir, menyapu kotoran sel, bakteri dan virus, lalu membuangnya ke aliran darah untuk disaring ginjal dan hati. Tapi anehnya, sistem pembersihan ini tidak ada di otak. Otak terisolasi di dalam tengkorak yang keras dan tertutup rapat. Tidak ada saluran getah bening di sana. Ini sempat membuat ilmuwan pusing selama puluhan tahun. Bagaimana mungkin organ yang paling aktif bekerja, yang paling banyak menghasilkan sampah beracun, justru tidak punya tempat sampah? Apakah otak membiarkan kotorannya menumpuk begitu saja? Tidak mungkin. Kalau begitu, neuron kita akan mati keracunan dalam hitungan hari. Ternyata, otak punya cara pembersihan yang jauh lebih canggih, tapi juga jauh lebih ekstrim. Saking ekstrimnya, proses ini tidak bisa dilakukan saat kamu sedang sadar. Inilah yang disebut dengan the glymphatic system. Pada tahun 2013, seorang neurobiolog bernama Maiken Nedergaard menemukan pintu rahasia ini. Apa yang terjadi saat kita tidur sungguh di luar dugaan. Saat kamu mulai masuk ke fase tidur nyenyak atau deep sleep, sel-sel di otakmu melakukan sesuatu yang ajaib. Mereka menyusut. Ya, kamu tidak salah dengar. Sel-sel pendukung di otakmu atau sel glial secara harfiah mengecil hingga 60% dari ukuran aslinya. Mereka mengkerut. Kenapa? Untuk menciptakan ruang kosong. Saat sel-sel itu mengecil, celah di antara mereka terbuka lebar. Lalu, cairan cerebrospinal itu adalah cairan bening yang merendam otak, menyembur masuk dengan deras ke dalam celah-celah itu. Bayangkan ini seperti petugas pemadam kebakaran yang menyemprotkan air bertekanan tinggi ke jalanan kota yang penuh lumpur. Cairan ini membilas seluruh jaringan otakmu. Dia masuk jauh ke sela-sela neuron, mengikat semua racun amyloid beta tadi, menyapu protein tau yang rusak, dan membawanya keluar dari otak menuju aliran darah untuk dibuang ginjal dan hati. Proses cuci otak fisik ini hanya bisa terjadi saat tidur. Kenapa tidak bisa saat bangun? Karena otak tidak bisa melakukan dua hal sekaligus.
Saat kamu sadar, sel-sel otakmu harus mengembang untuk memproses informasi, menghantarkan sinyal listrik, dan membuat kamu tetap waspada. Celah antar sel menjadi rapat. Truk sampah tidak bisa lewat saat jalanan macet total. Otak harus memilih, mau berpikir atau mau bersih-bersih. Dia tidak bisa melakukan keduanya bersamaan. Itulah sebabnya kamu harus kehilangan kesadaran. Kamu harus offline. Kamu harus tidur supaya shift malam petugas kebersihan di kepalamu bisa mulai bekerja. Sekarang mari kita bahas konsekuensinya. Apa yang terjadi jika kamu membolos shift malam ini? Apa yang terjadi jika kamu penganut hustle culture yang bangga cuma tidur 4 jam sehari dengan slogan I'll sleep when I'm dead? Well, slogan itu mungkin akan menjadi kenyataan lebih cepat dari yang kamu kira. Jika kamu tidak tidur cukup atau tidurmu tidak nyenyak, glymphatic system tidak punya waktu untuk menyelesaikan tugasnya. Sisa-sisa amyloid beta tertinggal di sela-sela otak, malam demi malam, tahun demi tahun. Kotoran ini menumpuk dan mulai mengeras menjadi apa yang disebut plak amyloid. Plak ini bersifat korosif. Dia mencekik neuron, dia memutus jalur komunikasi antar sel saraf. Dan tahukah kamu, tumpukan plak amyloid ini adalah salah satu tanda utama yang ditemukan pada otak penderita Alzheimer dan demensia parah. Dulu dunia medis mengira bahwa orang yang pikun atau Alzheimer jadi susah tidur. Hubungannya satu arah. Tapi sekarang bukti-bukti baru menunjukkan bahwa itu adalah lingkaran setan. Atau bahkan sebaliknya. Kurang tidur di masa mudalah yang menjadi salah satu penyebab utama penumpukan racun yang memicu Alzheimer di masa tua. Contoh nyata yang sering dibahas adalah Margaret Thatcher dan Ronald Reagan. Keduanya adalah tokoh dunia yang terkenal sangat bangga dengan jam tidur mereka yang sedikit, hanya sekitar 4-5 jam sehari. Dan kita tahu akhir ceritanya, keduanya menderita Alzheimer yang cukup parah di akhir hidup mereka. Tentu ada faktor genetik yang berperan, kita tidak bisa menafikan itu. Tapi kita juga tidak bisa mengabaikan fakta biologis bahwa selama puluhan tahun, otak mereka mungkin tidak pernah benar-benar dicuci sampai bersih. Jadi, saat kamu bangun tidur dan merasa grogi, lemot, atau sakit kepala setelah begadang, itu bukan sekadar perasaan lelah. Itu adalah tanda fisik. Itu adalah otakmu yang sedang menjerit, karena dia masih kotor. Rasa lemot itu terjadi karena sinyal listrik di otakmu kesulitan menembus tumpukan limbah metabolisme yang belum sempat dibuang. Kamu sedang mengalami keracunan ringan akibat kotoranmu sendiri. Di era modern ini, kita sering meremehkan tidur. Kita menganggap tidur sebagai aktivitas pasif, buang-buang waktu atau tanda kemalasan. Kita minum kopi untuk menundanya, kita pasang alarm keras untuk menghentikannya paksa. Kita pikir kita bisa menipu tubuh kita. Padahal, tidur adalah satu-satunya sistem perawatan paling canggih yang kita miliki. Tidak ada obat, tidak ada suplemen, dan tidak ada teknologi yang bisa menggantikan fungsi glymphatic system ini. Kamu tidak bisa melakukan detox otak dengan jus atau meditasi. Satu-satunya cara adalah dengan tidur. Jadi, cobalah ubah cara pandangmu mulai malam ini. Saat kamu meletakkan kepala di bantal, jangan anggap itu sebagai akhir dari harimu. Anggaplah itu sebagai awal dari proses pemulihan paling vital. Ingatlah bahwa di dalam kegelapan tengkorakmu, jutaan sel sedang bersiap untuk menyusut, memberi jalan bagi sungai mikroskopis untuk membasuh semua kecemasan, sisa memori jampah, dan racun-beracun yang kamu kumpulkan seharian. Tidur bukan tanda kelemahan. Tidur adalah syarat mutlak untuk kecerdasan dan kesehatan jangka panjang. Jadi jika kamu ingin ingatanmu tetap tajam sampai tua, jika kamu ingin tetap menjadi kamu di masa depan, matikan HC-mu, matikan lampumu, dan biarkan tim pembersih di kepalamu bekerja. Jaga otakmu, tidurlah.